Waktu terus berjalan. Matahari sudah mulai bergeser sedikit ke arah barat. Kanjeng Sultan Trenggono dan rombongan kini telah selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan makan siang, dan sekarang telah tiba waktunya untuk mohon diri pamit kembali ke kota Raja Demak. Ketika kuda-kuda sudah siap untuk berangkat, maka Sunan Kudus pun berjalan turun dari pendopo mengantar Sultan Trenggono sampai di halaman Panti Kudus. "Saya mohon diri, Kanjeng Sunan. Saya dan rombongan akan melanjutkan perjalanan kembali ke kota Raja Demak. Saya dan rombongan berterima kasih sudah dijamu dengan baik di Panti Kudus," kata Sultan Trenggono. "Baik, Kanjeng, selamat jalan. Semoga Kanjeng Sultan dan rombongan selamat sampai di kota Raja Demak," kata Sunan Kudus. Tumenggung Gagak Nabrang yang menjadi cucuk lampah kini mulai menjalankan kudanya maju, diikuti oleh seluruh rombongan berkuda meninggalkan Panti Kudus, berpacu ke arah barat menuju ke kota Raja Demak. Debu mengepul di belakang kaki-kaki kuda ketika rombongan baru saja menyeberangi Kali Serang. Mereka kemudian meneruskan perjalanan menuju arah matahari terbenam. Beberapa saat kemudian, Tumenggung Gajah Birowo mengutus seorang prajurit untuk mendahului ke Demak, mengabarkan kedatangan rombongan Kanjeng Sultan kepada Patih Wonosalam. Waktu terus berjalan. Kaki kuda pun masih tetap berlari. Beberapa kali rombongan terpaksa beristirahat. Dan ketika matahari sudah condong ke barat, rombongan Kanjeng Sultan kini telah sampai di tepi sebelah timur Sungai Tuntang. Tumenggung Gajah Birowo lalu mengatur penyeberangan bergantian menuju tepi barat Sungai Tuntang. Tak lama kemudian, semua rombongan sudah selesai menyeberang. Dan mereka kini sudah masuk wilayah kota Raja Demak. Tinggal selangkah lagi, mereka akan sampai di Keraton Kasultanan. Tumenggung Gagak Nabrang yang menjadi cucuk lampah berkuda di barisan paling depan kembali mulai berjalan, diikuti oleh para prajurit dan abdi dalem di belakangnya. Rombongan berkuda terus berjalan menuju arah keraton, dan di sepanjang perjalanan terlihat rakyat Demak berjongkok ketika Kanjeng Sultan Trenggono lewat di depannya. Di halaman dalem Suronatan, dari balik pagar, Ki Ganjur sedang mengintip rombongan berkuda itu. Rombongan Kanjeng Sultan yang baru saja pulang dari berburu di hutan Prawoto. Matanya mencari kemenakannya, yaitu Karebet, yang kemarin telah diangkat menjadi abdi dalam Kasultanan, dan ia pun juga ikut rombongan Kanjeng Sultan untuk ikut berburu di hutan Prawoto. Matanya mencari Karebet di antara rombongan berkuda. Betapa terkejutnya ketika dilihatnya abdi dalam yang naik kuda hanya 2 orang. Seharusnya ada 3 orang, dan Karebet tidak ada di antara rombongan yang berpakaian abdi dalam. Karebet telah hilang. Dada Ki Ganjur menjadi berdebar-debar. Karebet telah hilang. Dia tidak ada di dalam rombongan Kanjeng Sultan yang baru saja kembali dari berburu di hutan Prawoto. Ki Ganjur melihat di dalam rombongan yang memakai pakaian abdi dalam hanya berjumlah 2 orang. Bagaimana nanti kalau ia harus menjelaskan kepada kakaknya, yaitu Nyai Ageng Tingkir, kalau Karebet hilang ketika mengikuti perburuan Kanjeng Sultan Trenggono di dalam hutan Prawoto. Sekali lagi, pandangan Ki Ganjur melihat ke arah para prajurit. Dan Ki Ganjur pun terkejut untuk kedua kalinya ketika dilihatnya ada seorang prajurit Wirotamtomo yang mempunyai wajah mirip dengan wajah Karebet. Tangan Ki Ganjur meraba dadanya yang kemudian menjadi deg-degan. Kepalanya tiba-tiba terasa pusing. Karebet telah hilang. Sekarang malah ada prajurit Wirotamtomo yang wajahnya mirip dengan wajah Karebet.
Pandangan Ki Ganjur masih terus melihat ke arah rombongan berkuda sampai bayangannya hilang dari pandangan. Beberapa saat kemudian, Tumenggung Gagak Anabrang sudah sampai di pintu gerbang keraton. Dan ia pun kemudian memperlambat laju kudanya. Rombongan berkuda pun masuk ke halaman keraton dan berhenti di halaman Sasono Sewoko. Di sana sudah ada Patih Wonosalam yang berdiri beserta beberapa tumenggung, panji, ronggo, dan beberapa lurah prajurit bersiap menyambut rombongan Kanjeng Sultan. Sultan Trenggono turun dari punggung kuda, kemudian disambut oleh Patih Wonosalam. Lalu bersama Tumenggung Gajah Birowo, Patih Wonosalam segera mengantar Sultan Trenggono masuk ke dalam ruangan. Di halaman, dengan memakai pakaian prajurit Wiro Tamtomo, Karepet dan para prajurit lainnya masih menunggu Ki Tumenggung untuk menerima perintah selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Tumenggung Gajah Birowo keluar dari ruang dalam dan dengan tangannya Ki Tumenggung memanggil Karepet untuk mendekat. Setelah Karepet berada di dekatnya, maka Ki Tumenggung Gajah Birowo memanggil seseorang. Ki Lurah Wiryo Sentiko, tolong kesini sebentar. Seseorang yang sudah agak tua berpakaian Lurah Wiro Tamtomo maju mendekati Tumenggung Gajah Birowo. Ki Lurah, ini Karepet, prajurit Wiro Tamtomo yang baru. Mulai besok dia berada di bawah perintah Ki Lurah Wiryo, kata Ki Tumenggung. Mulai besok ajari Karepet tentang tata cara keprajuritan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik Ki Tumenggung, jawab Ki Lurah Wiryo Sentiko. Karepet, lurahmu di Wiro Tamtomo adalah Ki Lurah Wiryo ini, kata Ki Tumenggung Gajah Birowo. Baik Ki Tumenggung, terima kasih, kata Karepet. Setelah Tumenggung Gajah Birowo telah selesai mengatur beberapa persoalan, maka ia pun kemudian berkata kepada semua prajurit, kalian semua sekarang boleh pulang. Karepet, besok pagi kau temui aku di dalam keraton, di ruangan Wiro Tamtomo, kata Ki Lurah Wiryo. Baik Ki Lurah, saya mohon pamit. Setelah berpamitan kepada Ki Lurah Wiryo Sentiko dan Ki Tumenggung Gajah Birowo, maka dengan masih menggunakan pakaian prajurit Wiro Tamtomo, Karepet pulang kembali ke dalam Suronatan. Matahari hampir tenggelam ketika Karepet melangkahkan kakinya memasuki regol dan berjalan di halaman dalam Suronatan. Di rumahnya, Ki Ganjur sedang duduk di atas lincak. Badannya lesu, wajahnya menunduk, merenung di mana Karepet sekarang. Dia sudah menghitung beberapa kali. Abdi dalam yang pulang di dalam rombongan Kanjeng Sultan cuma ada 2 orang. Padahal sewaktu rombongan Kanjeng Sultan berangkat, Ki Ganjur telah menghitung abdi dalam yang berangkat ikut dalam rombongan Kanjeng Sultan ada 3 orang, termasuk Karepet yang juga memakai pakaian seorang abdi dalam. Aku harus bertanya kepada Ki Tumenggung Gajah Birowo, kata Ki Ganjur dalam hati. Ki Ganjur masih terbenam dalam angan-angannya. Badannya merinding. Bagaimana kalau misalnya Karepet telah mati dimakan binatang di hutan Prawoto, atau bagaimana kalau sewaktu menyeberangi Sungai Serang di daerah Tanggul Angin, Karepet disambar seekor buaya, atau jangan-jangan ia sudah menjadi korban hantu gentayangan, digondol wewe, dimakan lelepah, atau dimakan demit di hutan Prawoto. Tetapi alangkah terkejutnya Ki Ganjur ketika ia mengangkat wajahnya. Di hadapannya telah berdiri seorang prajurit Wiro Tamtomo yang wajahnya mirip dengan Karepet. Paman Ganjur, siapa orang yang memakai pakaian prajurit Wiro Tamtomo itu? Kau Karepet, tanya Ki Ganjur. Kau betul Karepet? Kau masih hidup? Tanya pamannya, yaitu Ki Ganjur. Karepet pun menjadi heran mendengar pertanyaan pamannya. Iya paman, aku masih hidup. Ada apa? Kenapa kau memakai pakaian prajurit Wiro Tamtomo? Karepet, aku bingung.
Kau tidak usah gagah-gagahan memakai pakaian seorang prajurit Wirotamtomo. Meskipun kita hanya punya satu pakaian sepengadek saja, tidak apa-apa. Kau tidak perlu meminjam pakaian dari seorang prajurit Wirotamtomo hanya untuk kau tunjukkan kepadaku. Iya, Paman. Cepat kau lepas pakaian prajurit itu, lalu ganti dengan pakaian yang biasa kau pakai, kata Ki Ganjur. Baik, Paman, jawab Karebet lesu. Karebet masuk ke dalam rumah, melepas pakaian prajurit Wirotamtomo, mengganti dengan pakaian sehari-hari, dan masih didengar suara pamannya yang menggeremeng-geremeng sendiri. Malam harinya, cahaya bulan masih cukup terang untuk menerangi halaman dalam Suro Natan. Di halaman depan, di atas 2 buah dingklit, Ki Ganjur duduk berdua dengan kemenakannya Karebet. Paman, sebenarnya aku memang sudah diangkat menjadi seorang prajurit Wirotamtomo, kata Karebet. Hah, kau memang suka bercanda, Karebet, kata pamannya. Aku tidak bercanda, Paman. Aku memang sudah menjadi seorang prajurit Wirotamtomo. Apakah ada penerimaan untuk menjadi prajurit baru? Kata Ki Ganjur. Tidak, Paman. Semua itu atas titah Kanjeng Sultan. Karena aku di hutan Prawoto sudah banyak membantu Kanjeng Sultan, kata Karebet. Membantu apa? Bermacam-macam, Paman. Membantu membawakan busur dan perlengkapan berburu, memanggul kijang hasil buruan, memotong daging kijang, memasak, meladeni semua keperluan Kanjeng Sultan, kata Karebet. Kok gampang, Men? Tanya Ki Ganjur heran. Iya, Paman, aku juga tidak tahu kenapa jadi mudah seperti ini. Limpahan kasih Kanjeng Sultan kepadaku besar sekali, kata Karebet. Keduanya beberapa saat terdiam dan melepas angan-angannya yang membara. Sudah malam, tidurlah Karebet, kau pasti lelah, kata Ki Ganjur. Baik, Paman, sahut Karebet. Keduanya kemudian masuk ke dalam rumah, berbaring, dan tak lama kemudian keduanya terlelap di alam mimpi. Waktu terus berjalan. Malam gelap segera berlalu. Seberkas cahaya merah muncul di berang wetan. Burung-burung pun kini sudah mulai berkicau menyambut pagi. Udara pagi yang segar mengiringi langkah Karebet keluar dari dalam Suro Natan menuju keraton untuk memulai tugas pertamanya sebagai seorang prajurit Wirotamtomo. Pagi yang sangat cerah, secerah hati Karebet yang mendapat begitu banyak perhatian dari Sultan Trenggono. Di pintu gerbang keraton, Karebet berbicara dengan seorang prajurit penjaga pintu gerbang. Kemudian ia masuk ke dalam keraton, berjalan menuju halaman di depan Sasono Sewoko untuk menunggu kedatangan Ki Lurah Wiryo Sentiko. Tidak menunggu lama, Ki Lurah Wiryo Sentiko terlihat masuk di halaman keraton dan berjalan menuju ruangan Wirotamtomo. Di ruangan, Karebet menghadap Ki Lurah Wiryo dan mulailah ia diberitahu tentang tugas prajurit Wirotamtomo. Karebet, kata Ki Lurah Wiryo. Iya, Ki Lurah, jawab Karebet sambil menunduk di hadapan Ki Lurah. Tugas utama Wirotamtomo adalah menjaga keselamatan Kanjeng Sultan dan keluarganya, kata Ki Lurah Wiryo. Baik, Ki Lurah, termasuk pengamanan terhadap panti pusaka, ruangan untuk pasewaan di Sasono Sewoko, ruangan di dalam keraton, ruang tidur Kanjeng Sultan, kesatrian maupun kaputren, kata Ki Lurah. Baik, Ki Lurah. Kalau prajurit yang menjaga di pintu gerbang, penjaganya adalah pasukan Wirobrojo sebagai pengamanan lapis kedua. Tapi kalau diperlukan, bisa juga dari kesatuan Wirotamtomo, kata Ki Lurah Wiryo menjelaskan. Baik, Ki Lurah. Latihan keprajuritan akan diadakan setiap pasaran Pahing. Beberapa kelompok mengadakan latihan keprajuritan secara bergantian, kata Ki Lurah Wiryo sambil menjelaskan. Dan mulai besok, kau tidur di dalam lor.
bersama dengan prajurit lainnya yang masih bujangan. Baik Kilurah Wiryo Sentiko bangkit dari duduknya dan berkata, "Mari Karebet, kutunjukkan tempat-tempat yang harus dijaga yang menjadi tanggung jawab prajurit Wirotamtomo." Karebet berdiri mengikuti Kilurah Wiryo Sentiko keluar dari ruangan. Mereka berjalan menuju ruang dalam, dan di dalam ruang dalam berdiri 2 orang prajurit Wirotamtomo sedang berjaga. Pintu depan ini dijaga oleh 2 orang prajurit. Di pintu belakang juga dijaga oleh 2 orang prajurit, kata Kilurah. Lurah Wiryo mengajak Karebet untuk masuk ke ruang dalam. Ini kamar Kanjeng Sultan beserta prameswari. Ini juga dijaga oleh 2 orang prajurit Wirotamtomo. Keduanya lalu berjalan ke arah kesatrian. Di seberang pintu masuk kesatrian ada 2 orang prajurit Wirotamtomo yang sedang berjaga. Ini kesatrian atau kaputran. Penghuninya hanya laki-laki. Mereka putra atau kerabat sentono Kanjeng Sultan, kata Kilurah. Ketika Kilurah Wiryo Sentiko berada di depan pintu kesatrian, keluarlah seorang pemuda sebaya Karebet. Dan ternyata Karebet pernah melihatnya ketika bersama-sama menghadap Kanjeng Sultan di ruang dalam. Orang itu adalah Aryo Penangsang. Ia memandang Kilurah dan Karebet berganti-ganti. "Kau Kilurah Wiryo," kata Aryo Penangsang. "Iya Raden," kata Kilurah Wiryo Sentiko. "Dia prajurit Wirotamtomo yang baru?" tanya Aryo Penangsang sambil tangannya menunjuk ke arah Karebet. "Betul Raden," jawab Kilurah. Lalu kepada prajurit yang baru itu, Aryo Penangsang bertanya, "Siapa namamu?" "Nama saya Karebet Raden," jawab Karebet. Aryo Penangsang sekali lagi memandang Kilurah Wiryo dan Karebet sekilas, lalu Penangsang berjalan terus tanpa menghiraukan keduanya. Setelah Aryo Penangsang hilang dari pandangan, Kilurah meneruskan pekerjaannya. Dari kesatrian, Kilurah Wiryo Sentiko bersama Karebet berjalan menuju panti pusaka. Inilah gedung pusaka yang dijaga oleh 4 orang prajurit atau lurah, beserta seorang ronggo atau seorang panji. Di sini tersimpan semua pusaka Kesultanan Demak, kata Kilurah Wiryo Sentiko. Di gedung pusaka, keduanya hanya lewat saja. Mereka pun kemudian meneruskan langkahnya menuju ke Putren. Ini Kaputren, penghuninya hanya perempuan, putri, atau kerabat sentono Kanjeng Sultan, kata Kilurah. Karebet melihat di seberang pintu Kaputren ada 2 orang prajurit yang sedang berjaga. Prajurit yang bertugas tidak berada di sebelah pintu Kaputren, tetapi di sini, di seberangnya, kata Kilurah Wiryo. Tapi yang tidak diketahui oleh Karebet, dari dalam ruang Kaputren, dari belakang sebuah pintu yang tertutup di Kaputren, ada 2 pasang mata yang terus memperhatikan Karebet dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pintu di Kaputren dijaga oleh 2 orang prajurit Wirotamtomo, kata Kilurah Wiryo. Baik Kilurah, jawab Karebet tanpa mengetahui ada 2 pasang mata yang terus mengawasinya dari pintu Kaputren yang tertutup. Tak lama kemudian, Kilurah Wiryo Sentiko dan Karebet berjalan meninggalkan Kaputren menuju ruang Wirotamtomo. Karebet, hari ini kau bertugas di depan ruang dalam bersama dengan 2 orang prajurit yang sudah ada, dan mulai hari ini kau magang di sana untuk beberapa hari, kata Kilurah Wiryo Sentiko. Jangan lupa, mulai besok kau tidur di dalam lor bersama dengan prajurit lain yang belum punya istri. Nanti akan disiapkan sebuah hamben untukmu, kata Kilurah. Terima kasih banyak Kilurah. Saya akan ke ruang dalam dulu, kata Karebet. Karebet lalu bangkit menuju penjagaan di ruang dalam. Hari ini dia magang berjaga di ruang dalam, berjaga bersama dengan 2 orang prajurit Wirotamtomo lainnya. Hari semakin siang.
seorang prajurit berjalan dari depan ruang tidur Kanjeng Sultan menuju prajurit penjaga dan berkata, "Karepet, kau ditunggu Kanjeng Sultan di ruang dalam." Karepet terkejut, tidak menyangka kalau dia akan dipanggil oleh Kanjeng Sultan. "Baik, aku akan ke sana sekarang," kata Karepet. Karepet segera berjalan menuju ruang dalam dan di depan ruangan Kanjeng Sultan, Karepet berhenti. Sesaat kemudian terdengar suara. "Masuklah Karepet." Karepet pun masuk ke dalam ruangan. Setelah menyembah, ia pun duduk bersila di depan Kanjeng Sultan. "Kau masih magang di Wiro Tamtomo, Karepet?" tanya Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan. "Karepet, apa kau bisa memijat? Tolong pijat kakiku, Karepet, supaya hilang lelahku kemarin," kata Sultan Trenggono. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan," jawab Karepet. Karepet merasa heran, memijat kaki seorang sultan, tidak setiap orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Karepet pun mendadak bergeser maju. "Ini kakiku, Karepet, tolong dipijat," kata Sultan Trenggono. Karepet pun mulai memegang dan memijit kaki Kanjeng Sultan, perlahan-lahan dan tidak terlalu keras. Karepet merasa begitu besar perhatian Sultan Trenggono kepadanya. "Karepet, tahukah kau kalau kau masih terhitung keponakanku? Nenekmu dan ayahku adalah kakak beradik," tanya Kanjeng Sultan. "Kasinggihan dalem, hamba tahu Kanjeng Sultan. Eyang Asmoyowati adalah adik dari Eyang Patah," jawab Karepet. "Ya, memang betul. Karepet, di mana kau belajar olah kanuragan?" tanya Kanjeng Sultan. "Di desa Tingkir, hamba belajar ilmu perguruan pengging, Kanjeng Sultan," jawab Karepet. "Siapa yang mengajarimu?" "Siwo Kebukanigoro, Kanjeng Sultan," jawab Karepet. "Di mana Kebukanigoro sekarang?" tanya Sultan Trenggono. "Ampun Kanjeng Sultan, hamba juga tidak tahu," jawab Karepet. "Ya, aku juga tidak tahu di mana Ki Kebukanigoro sekarang. Beliau sering kali berkelana," kata Sultan Trenggono membenarkan jawaban Karepet. Tangan Karepet masih tetap memijit kaki Kanjeng Sultan perlahan-lahan. "Jadi, ilmu kanuraganmu adalah ilmu dari perguruan pengging?" tanya Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan. "Selain ilmu dari perguruan pengging, kau berguru kemana lagi?" tanya Sultan Trenggono lagi. Karepet ragu-ragu untuk menjawab. Namun akhirnya dia menjawab. "Kasinggihan dalem Kanjeng Sultan. Hamba pernah belajar di perguruan Selo," kata Karepet. "Perguruan Selo yang dipimpin oleh Ki Ageng Selo yang mampu menangkap petir?" tanya Sultan Trenggono. "Kasinggihan dalem Kanjeng Sultan. Tetapi hamba belajar dengan putra Ki Ageng Selo, yaitu Nes dari Selo." "Nes dari Selo. Ia juga mempunyai kecepatan gerak yang luar biasa. Dia bisa bergerak secepat gerak ayahnya, yaitu Ki Ageng Selo. Lalu, kau belajar kemana lagi?" tanya Sultan Trenggono. Karepet lama tidak menjawab, sehingga Kanjeng Sultan berkata, "Karepet, apa kau pernah berguru kepada Ki Buyut Gunung Kelut?" kata Kanjeng Sultan. Karepet terkejut. Pasti Kanjeng Sultan mengetahui karena mendengar suara Aji Senggoro Macan di hutan Prawoto, katanya dalam hati. Ki Buyut Gunung Kelut terkenal karena mempunyai Aji Senggoro Macan yang bisa mempengaruhi keberanian seseorang, kata Sultan Trenggono. Senggoro Macan adalah aji yang luar biasa, sama seperti Aji Gelap Sayuto yang bisa membuat orang yang mendengar suaranya keberaniannya menyusut hingga tinggal sebesar menir, kata Kanjeng Sultan. Sultan Trenggono ternyata mempunyai keinginan untuk menguji kekuatan Karepet.
teringatlah Kanjeng Sultan akan cerita Tumenggung Gajah Birowo ketika mencoba kekuatan tangan Karebet yang ternyata bisa mengimbangi kekuatan tangan Ki Tumenggung. Tanpa diketahui Karebet, Kanjeng Sultan perlahan-lahan matek aji Rogo Jati, suatu aji untuk pertahanan yang bisa membuat seluruh tubuh menjadi keras seperti kayu jati yang telah tua. Perlahan-lahan, aji Rogo Jati disalurkan ke kaki yang sedang dipijit oleh Karebet. Karebet, pijatanmu kurang kuat. Kau seorang laki-laki. Kekuatan tanganmu hanya seperti kekuatan seorang lawan kencur. Kau harus bisa memijat lebih kuat lagi, kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Karebet sambil lebih memperkuat pijatannya. Karebet, pijatanmu lemah seperti nenek-nenek yang sudah pikun. Pijat yang lebih kuat. Cepat, kata Sultan Trenggono agak keras. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Dan Karebet adalah seorang anak muda yang cerdas. Dia sudah bisa menduga maksud dari Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan hanya ingin tahu seberapa kuat jari tanganku, kata Karebet dalam hati. Perlahan-lahan Karebet matek aji tapak angin. Sedikit demi sedikit kekuatan aji tapak angin tersalur ke tangan Karebet yang sedang memijat kaki Kanjeng Sultan. Sultan Trenggono betul-betul terkejut ketika kekuatan tangan Karebet, meskipun hanya sebuah sentuhan, mampu menembus pertahanan aji Rogo Jati. Yang dapat dilakukan Kanjeng Sultan adalah memperkuat pertahanan aji Rogo Jati agar supaya kakinya tidak mengalami cedera. Bukan main Karebet. Ternyata aji Rogo Jati bisa ditembus oleh anak kemarin sore, kata Sultan Trenggono dalam hati. Karebet yang kekuatannya tertahan oleh aji Rogo Jati merasakan kaki Kanjeng Sultan sekeras kayu jati yang telah tua. Maka kemudian sedikit demi sedikit ia memperkuat kekuatan aji tapak anginnya.